Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di Rian Prana Channel from YouTube to the World. Seperti biasa ya, di tengah-tengah jam makan siang seperti ini, ketika urusan administrasi sudah saya selesaikan semua, saatnya saya ingin memberitahukan kepada kalian semua tentang healthy and hospital information. Oke guys, nah dalam pembahasan video kali ini saya ingin membahas tentang kenapa sih kita harus mempunyai kartu BPJS dan kita terdaftar di BPJS. Kenapa seperti itu kan? Karena dibalik lagi banyak teman-teman masyarakat seperti yang saya ketahui ketika bekerja di rumah sakit ini banyak yang belum mempunyai kartu BPJS. Nah, kenapa? Apa alasan mereka tidak mau mendaftar di BPJS? Padahal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti itu. Jadi sangat membantu sekali bagi masyarakat yang memerlukan kesehatan itu ya, memerlukan fasilitas kesehatan. Karena kenapa? Ini sebagai iuran lah seperti itu, memudahkan semua seperti sesuai dengan logonya. Dengan menggunakan BPJS semua bisa tertolong seperti itu. Nah, jadi bagi kalian yang belum paham apa saja manfaat ketika kita mendaftar BPJS atau menggunakan pelayanan kesehatan BPJS ini. For your information lagi, bahwasanya BPJS ini adalah program dari pemerintah. Iya, sepengalaman saya ya bekerja di rumah sakit ini, banyak masyarakat yang belum paham, banyak yang belum mendaftar sebagai BPJS. Kemudian lagi banyak sekali saya mendengar anekdot ataupun pemikiran-pemikiran masyarakat di luar sana itu tentang BPJS ini. Yang pertama yang sering saya dengar adalah dengan menggunakan BPJS maka pelayanan yang dilayani oleh rumah sakit itu akan berbeda, katanya berbeda dengan dengan pasien umum seperti itu. Yang keduanya lagi saya pernah dengar dengan BPJS katanya ketika kalau mendaftar di BPJS itu sama saja kita menyumpahi diri sendiri agar sakit seperti itu. Nah, padahal itu adalah pandangan-pandangan yang salah ya guys, teman-teman, bahwasanya BPJS itu sama saja seperti melayani seperti pasien umum karena tidak ada yang dibedakan, baik itu secara pelayanan dari pelayanan di depan, di pendaftaran, obat, kemudian lagi dikasih dan sebagainya. Tetap kok semua rumah sakit itu mempunyai prosedur masing-masing tentang melayani manusia yang sedang sakit seperti ya. Karena kami juga merasakan bagaimana jika hal tersebut terjadi pada diri kami sendiri ataupun diri keluarga kami seperti itu. Jadi tidak ada membedakan satu sama lain seperti itu. Yang kedua, bukan menyumpahi diri sendiri untuk sakit, tetapi ini adalah mempersiapkan diri kita ketika kita akan sakit. Iya, kalau kita orang kaya yang punya uang banyak seperti itu. Kalau tidak, maka kalau kita punya kartu BPJS ini akan di cover full sesuai dengan diagnosa dari dokter itu sendiri yang sesuai peraturan dari BPJS, apakah dijamin atau tidak. Manfaat dari kita mendaftar sebagai peserta BPJS ini adalah ketika kita sakit, insya Allah semua diagnosa ataupun penyakit itu bisa di cover oleh BPJS sesuai dengan ketentuannya masing-masing ya guys, seperti itu. Yang kedua, seperti yang saya bilang di awal, tidak ada membeda-bedakan baik itu secara pelayanan, obat dan sebagainya antara pasien umum ataupun pasien dengan penjaminan lain. Itu tidak ada bedanya, semua dilayani dengan senang hati sesuai prosedur dari rumah sakit dan prosedur dari BPJS itu sendiri. Jadi jangan khawatir dan jangan takut lagi. Nah, kemudian BPJS juga itu sangat worth it sekali, sangat murah sekali bagi kita bukan peserta sebagai swasta ataupun PBI jika kita ingin sebagai peserta mandiri. Karena untuk di kelas 1 itu di atas kalau nggak salah tuh kisaran 150, di kelas 2 itu 80 dan di kelas 3 itu 50 seperti itu. Jadi masih sangat terjangkau seperti itu, karena mengingat kita tidak tahu sampai batas mana kesehatan kita. Yang namanya manusia ya pasti ada dropnya, badannya akan sakit dan sebagainya. Maka dari itu kita aman, dalam artian aman kita ada persiapan seperti itu ya. Karena seperti saya bilang lagi di awal, ya kalau kita punya uang seperti itu, kalau enggak bagaimana seperti itu. Karena
BPJS ini akan tersebar kok semua di seluruh Indonesia di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Nah, dan manfaat yang terakhir ini ya, yang paling yang paling bagus, bukan yang paling bagus ya, yang paling menguntungkan kita ya, seperti karena di zaman pandemi COVID sekarang ini memang ketika kita terpapar ataupun terinfeksi positif COVID-19 itu memang ditanggung oleh pemerintah melalui Kemenkes. Tetapi kalau seandainya kita sudah masuk rumah sakit, awalnya udah tergejala seperti itu, ketika negatif, maka itu akan dibebankan kepada pasien lagi. Nah, kalau kita nggak ada BPJS maka akan menjadi pasien umum. Tapi kalau kita ada BPJS-nya, insya Allah akan ditanggung oleh BPJS seperti itu. Nah, itu yang sangat worth it sekali ya teman-teman. Jadi yuk kepada teman-teman, mari kita bantu program pemerintah juga, membantu diri kita dan keluarga dengan mendaftar sebagai BPJS, peserta BPJS ya. Dan sangat perlu di garis bawahi, ini bukan iklan dari BPJS, namun saya sangat peduli dengan masyarakat Indonesia karena banyak sekali masyarakat kita yang belum paham tentang BPJS ini sendiri, yang belum terdaftar, dan ketika sakit itu bagi yang tidak punya uang bingung gitu ya, karena untuk biaya berobat itu tidaklah murah seperti itu. Jadi kalau kita ada persiapan kalau kita ada persiapan akan alangkah lebih enaknya seperti itu ya. Mungkin itu saja, thank you for watching dan sampai ketemu lagi.